Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Dana Nuraziza, kelas 11 MIPA 1, absen 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus menstruasi. Nah, menstruasi ini adalah hal yang wajar dialami oleh seorang wanita. Meski sudah dialami sejak masih remaja, tidak semua wanita tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh selama siklus menstruasi. Siklus menstruasi ini adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23 sampai 35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi adalah 2. Hormon-hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Hormon yang dimaksud antara lain: yang pertama, hormon estrogen. Hormon yang diproduksi pada ovarium ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Yang kedua, hormon progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, hormon pelepas gonadotropin, yaitu diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Yang keempat, hormon lutein ialah sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Yang kelima, hormon perangsang folikel. Hormon ini juga berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian otak. Fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama, menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3 atau 7 hari. Pada masa ini, lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya daerah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30 atau 40 ml pada tiap siklus. Luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel atau FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau kantong yang berisi indung telur di dalam ovarium. Nah, dari beberapa folikel yang berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang akan memproduksi estrogen. Selama masa menstruasi inilah hormon estrogen akan berada pada tingkat yang rendah. Maka tak heran jika secara emosional Anda lebih mudah untuk marah ataupun tersinggung selama masa menstruasi. Fase kedua, praovulasi dan ovulasi. Pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Nah, lapisan dinding rahim ini cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin saya sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama. Tapi nyatanya masa ovulasi tiap wanita tidaklah sama, tergantung pada siklus menstruasi masing-masing dan beberapa faktor, seperti penurunan berat badan, stres, sakit, diet, dan olahraga. Fase ketiga, yaitu pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau PMS, seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga terjadilah darah menstruasi. Terkadang bisa muncul gejala keputihan sebelum haid akibat perubahan hormon menjelang menstruasi.
yang dapat saya jelaskan tentang siklus menstruasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.